Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bersama saya Fauzan Nu'man dalam konten Sehat ala Nabi berdasarkan buku karya Dr. Muhammad Ali Toha Asgaf dengan judul yang sama, Sehat ala Nabi. 365 tips sehat sesuai ajaran Rasulullah SAW. Teman-teman bisa cari bukunya di perpustakaan terdekat, di toko buku terdekat, atau toko-toko buku favorit teman-teman. Ini sangat bermanfaat dan juga aplikatif, bisa teman-teman langsung laksanakan kayak gitu. Nah, sebelum kita lanjut pembahasan selanjutnya, di poin yang ke-11 dari episode yang sebelumnya, itu sampai poin 10, kita tonton dulu intronya. Oke, di poin yang ke-11 ini kita melanjutkan poin yang sebelumnya. Itu terakhir itu kita pembahasan sampai poin yang ke-10. Dan di poin yang ke-11 ini kita langsung mulai aja. Jadi banyak saudara kita yang membutuhkan bantuan materi. Oleh karena itu, selain mengeluarkan zakat, kita juga diharapkan mengeluarkan infak sebagai tambahan untuk meringankan penderitaan orang miskin. Nah, Rasulullah SAW bersabda, sembuhkan penyakitmu dengan bersedekah. Orang yang sedang sakit dianjurkan untuk bersedekah agar Allah SWT meringankan penderitaannya. Sedekah dapat mencegah penyakit, meringankan penderitaan orang sakit, serta mempercepat kesembuhan. Nah, di video sebelumnya kita pernah singgung bahwa setiap sunnah Nabi itu sebenarnya jika kita melaksanakan sunnah Nabi, sebenarnya secara tidak langsung itu kita diarahkan pada kondisi ideal atau kebiasaan manusia di kondisi paling ideal. Kenapa? Karena sampai saat ini setiap sunnahnya itu menunjukkan hal-hal yang positif, seperti baik dan benar kepada kita, itu dirasakan manfaatnya secara positif. Dan sebagiannya lagi lebih ke kita belum paham atau belum masuk akal kita, belum bisa dibuktikan secara sains kayak itu. Karena itu sebenarnya bisa sangat mungkin untuk bermanfaat pada kita. Mungkin seperti ini yang poin 11 ini. Sembuhkan penyakitmu dengan bersedekah. Kalau teman-teman kalau kita berpikirnya secara secara langsung, ini mau sakitnya sembuh tapi justru malah kita bersedekah. Sedekah kan nggak ada kaitannya dengan tubuh kita secara langsung kayak itu. Kayak mungkin kalau langsung bersedekahnya atau ya ngasih ke dokter bukan bersedekah juga sih, itu membayar jasa. Kalau ke dokter kan langsung nih dirawat segala macam. Tapi kalau ini kita bersedekah ke orang-orang fakir, mengeluarkan zakat dan sebagainya ketika kita kondisi sedang sakit. Ternyata itu bisa meringankan penderitaan kita, kemudian juga dapat mencegah sakit atau penyakit dan meringankan dan mempercepat kesembuhan. Secara tidak langsung bisa jadi karena bersedekah itu bisa jadi membersihkan hati, atau dalam arti lain, ketika teman-teman bersedekah sebenarnya teman-teman bisa merasakan kebahagiaan atau kesenangan ketika kita melihat orang lain bahagia ketika kita bantu kayak itu. Nah, mungkin bisa jadi dari sana pengobatannya itu secara tidak langsung. Nah, selanjutnya di poin yang ke-12 itu waspadai bahaya penyakit hati terhadap kesehatan. Nah, di poin ke-11 tadi udah disinggung tentang kayaknya ketika kita ini berinfak bisa jadi hati kita yang jadi sejuk gitu, dan itu bisa menyembuhkan penyakit. Ternyata di sini ya, di poin selanjutnya berkaitan juga nih.
Waspadai bahaya penyakit hati terhadap kesehatan. Resiko kanker dan hepatitis akan naik pada orang yang memiliki sifat dengki, sombong, suka memfitnah, dan pendendam. Al-Ghazali mengatakan bahwa dendam mendorong terjadinya penyakit kanker. Kemudian rasa iri juga merusak beberapa organ utama tubuh dan menyebabkan gangguan hormonal yang menimbulkan terjadinya beberapa penyakit, diantaranya kencing manis. Nah, ternyata sifat-sifat kita pun akan sangat berpengaruh pada kondisi kesehatan kita. Ya contohnya kayak tadi, ketika kita dendam itu justru bisa mendorong terjadinya penyakit kanker. Dan mungkin medis belum atau udah ada medisnya, mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Tapi yang selama ini saya tahu, sains belum bisa membuktikan hal-hal yang seperti ini kayak itu. Dendam kan nggak bisa diukur, karena dendam yang tahu kita hanya kita dengan Allah gitu yang taunya. Kecuali kalau dendamnya bareng-bareng kayak itu. Dan ini mendorong terjadinya penyakit kanker. Nah, mungkin ini bisa jadi ilmu medis, bahkan bisa jadi awal mula kanker dan sebagainya. Di sisi lain, kalau yang saya tahu saat ini, kanker itu disebabkan biasanya dari bahan-bahan yang ya bisa dibilang non organik kayak itu masuk ke dalam tubuh dan terkumpul kayak itu. Nah, poin yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam sesempurna bentuk. Di antara manusia yang paling sempurna bentuknya adalah Rasulullah SAW. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menggambarkan keindahan Rasulullah SAW sebagai berikut. Nabi SAW berkulit cerah, cara berjalannya tegap, tangannya lembut, badan serta bajunya selalu bersih, dan Nabi SAW selalu harum. Musnad Ahmad. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu beliau dan mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu menggambarkan keindahan Rasulullah. Ini sebenarnya ya semuanya yang disebutkan barusan adalah sebuah sikap yang masyarakat saat ini juga dambakan gitu ya, kayak berkulit cerah, kemudian berjalannya tegap. Cerah dengan putih beda ya, cerah dengan putih itu beda. Orang yang berkulit hitam pun bisa cerah seperti itu. Orang yang berkulit hitam atau putih itu bisa cerah. Jadi perlu digarisbawahi, berkulit cerah dengan berkulit putih itu beda. Seperti itu. Ya, ini bisa berkulit cerah kalau yang saya tahu itu dari wudhu. Dari kita sering wudhu, kita sering membasuh pakai air, tentu dalam ya umat muslim tentu ibadah wajib 5 kali sehari, 17 rakaat itu salat itu. 5 kali sehari, istilahnya dalam sehari kita membasuh muka sampai 5 kali. Belum kalau ada orang yang selalu menjaga wudhunya, misalnya ketika kentut atau hadas kecil, hadas besar, wudhu lagi. Dan belum kalau yang juga sholat sunnahnya, misalnya biasanya sih sholat sunnahnya beriringan sih dengan ini, tapi ada juga kan kayak sholat tahajud atau sholat duha yang itu waktunya agak berjarak dari sholat wajib seperti itu. Jadi kalau orang yang sering berwudu akan sangat mungkin untuk bisa berkulit cerah seperti itu.
Oke, lanjut ke poin yang ke-14. 14 ini manfaat makanan bagi kesehatan tubuh dan juga kenikmatan makan akan kita dapatkan jika kita membiasakan diri memulai prosesi makan dengan mencuci tangan, membaca bismillah, makan secukupnya, jadi tidak berlebihan, berhenti makan sebelum kenyang, serta tidak menyisakan makanan karena menunjukkan ciri orang yang berbuat pemborosan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang pemboros itu adalah sekutunya setan. Di itu dalam kebiasaan yang positif gitu, yang bisa kita bangun agar kita bisa mendapatkan manfaat dari adanya petunjuk-petunjuk ini. Selanjutnya yang terakhir adalah Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sifat iri itu memakan kebaikan seperti api memakan sekam. Itu hadis riwayat Bukhari. Yang dimaksud dengan kebaikan yaitu kebaikan yang diidamkan manusia dalam hidupnya, termasuk salah satunya kesehatan. Orang yang merasa iri akan mudah terserang penyakit kencing manis, jantung koroner, gondok atau hipertiroid, kemudian liver, ginjal, sakit mah kronis, bahkan hingga penyakit hati. Nah, secara medis dapat dijelaskan bahwa iri hati memicu produksi hormon kortisol dan adrenalin yang menyebabkan gluconeogenesis atau pembentukan gula, kemudian serta memacu denyut jantung sehingga gula darah meningkat dan irama jantung menjadi kacau. Nah, luar biasa nih. 1500 tahun yang lalu Nabi Muhammad telah memberikan petunjuk bahwa sifat iri ini bisa memakan kebaikan, dan kebaikan di sana tentu termasuk salah satunya kesehatan yang kita idam-idamkan. Dan ternyata secara medis pun bisa ditunjukkan gitu bahwa ternyata benar sifat iri itu bisa mengganggu kesehatan. Nah, untuk saat ini itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam video yang kita buat sore ini. Wallahu a'lam bishawab. Apabila teman-teman bisa teman-teman support channel ini dengan subscribe. Jadi di akhir ini saya video ini yang saya upload sebenarnya masih mentah. Semuanya yang saya upload itu masih mentah. Jadi saya bakalan edit itu ketika nanti udah ada waktu luangnya. Dicicil juga kayak edit subtitle terus juga thumbnailnya ya, segala macam itu bisa kita edit nyusul kayak itu. Di sebenarnya mentahan kayak itu, tapi itu tidak mengurangi, insya Allah tidak mengurangi manfaat atau tujuan dari dibuatnya video ini. Mungkin itu, wallahu a'lam bishawab. Nantikan episode selanjutnya yang akan membahas 365 kapsul smart dari Nabi. Jika konten ini bermanfaat, bisa share ke teman-temanmu agar lebih luas lagi manfaatnya. Kritik, saran, dan diskusi bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe sebagai bentuk supportmu pada channel ini, serta supaya saya semakin semangat lagi bikin konten-konten bermanfaat selanjutnya. Klik tombol loncengnya juga ya, karena saya tidak sabar bisa ketemu kalian lagi. See ya.